Halo, kita jumpa lagi di Bone Club. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Woohoo! Lama nggak upload sih ya. Kalau kemarin sempat ngobrol dengan pengusaha Kratom, ada Bang Zakaria. Judulnya juga seru. Buat yang nonton, terima kasih. Akhirnya tuh ada 400 view, lumayan. Sebenarnya bukan dari jumlah view-nya, tapi yang paling penting seberapa videonya bisa menginspirasi teman-teman. Apalagi dalam posisi pandemi kan, ada yang putus kerja. Siapa tahu dengan ada video itu bisa lebih termotivasi untuk mencari hal yang lain, ada sampingan mungkin yang kemudian juga bisa dijadikan kerjaan utama ya. Nah, kali ini saya mau ngobrol lagi dengan narasumber berbeda. Ini orang seni. Ini seperti kenal agak lama, udah berapa tahun Bang ya? Mungkin 2014 2000 saya. 2014 2013 Iya, 13. kurang lebih. Kan 2015 saya udah cabut dari Oh, Kompas. 14 kemungkinan. Iya. Ini ada Bang Budi, sosoknya sangat menginspirasi saya pribadi, sangat tertarik Bang. Bidangnya seni rupa. Ya, bisa dikatakan begitulah. Seni rupa. Kalau mungkin yang lebih tepatnya mungkin desain grafis. Tapi memang banyak yang saya lakukan di luar dari pekerjaan saya sehari-hari sebagai desain grafis itu lebih ke rupa, lebih ke karikatur tepatnya. Karikatur. Ya. Kita cut dulu di situ Bang. Kita belum perkenalan tadi. Oh iya, iya, iya. Ini ada Bang Budi, panggilnya Bang Budi. Nama lengkap Bang siapa? Budi siapa? Budi Kurniawan. Budi Kurniawan. Tapi tadi cari Google Budi Kurniawan banyak. Ya, jadi karena Budi Kurniawan terlalu banyak di Google dan di Pontianak sendiri saya udah temukan itu 4 Budi Kurniawan, ada yang Sapam, ada yang Dan kenal semua. ada yang enggak kenal, cuman ada Oke, yang kenal. beberapa itu yang apa namanya nyasar ke akun saya itu ada yang Bang Budi, oh iya saya bilang ya, ngomongnya nggak nyambung. Jadi saya kalau saya lebih banyak berkarya itu di online, dan di online sendiri saya nggak pakai nama asli saya. Pakai nama siapa Bang? Saya pakai Kurniawan. Kurniawan. CRUENIA. Itu akun apa? Itu akun banyak, semua media sosial saya pasti. Semua media sosial. Ya. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mungkin juga apa ya, seseorang yang pernah nonton Kompas TV Pontianak, ini salah satu narasumber yang waktu itu kita ngebahas karena karyanya kemudian dijadikan apa kalau kita bilang ya, dijadikan salah satu ikon lah ya. Ya, Ikon waktu ulang tahun James Bond yang ke-50 tahun. yang ke-50 tahun waktu Ya. 2000 berapa? Itu saya lupa itu dicetak tahun berapa, antara 2012 sampai 2014 lah yang pastinya kan. 2014. Ya. Itu kebetulan itu saya diundang oleh pihak penerbit untuk mengisi salah satu karakter. Ya. Itu dari luar. Ya, dari luar. Tahunnya itu dari luar ya? Ya. Setahu saya dari Amerika itu. Jadi itu masing-masing kartunis diberikan tugas menggambar apa. Kebetulan saya itu
menggambar penjahatnya, karakter penjahatnya yang Karakter antagonisnya ya. antagonisnya. Jadi salah satunya itu buku itu ada. Ya, nanti kita tampilin di videonya, nanti ada gambar di bawah, ada ilustrasi. Itu karya dari Bang Budi yang kemudian dimuat di majalah internasional itu. Itu bukan majalah, buku. Oh, buku malah. Buku, buku 50 tahun James Bond dalam karikatur. Oke, dalam karikatur. Itu kan bukan gimana ya? Bukan nggak mungkin dong. Maksudnya hanya cari dari 3 orang gitu, kemudian seleksi 3 orang, nggak mungkin kan? Ya, Ini kan internasional. Itu seleksinya dari berapa orang? saya juga kurang paham apa namanya seleksi dari beberapa orang dan kenapa saya yang apa namanya kartunis dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, ada kartunis di dalam gang istilahnya. Iya. Jadi kepilih karyanya harus nempel di buku, itu saya juga kurang paham. Tapi yang pasti saya punya kegiatan online di mana saya apa di sana saya punya katakanlah tempat untuk karya karikatur saya gitu. Jadi mungkin ada beberapa karya saya itu yang mereka nilai saya punya gaya tersendiri, saya punya nilai tersendiri untuk karikatur gitu. Saya juga kurang paham gitu. Oke. Berarti di awal begitu dapat tawaran itu, di awal juga bingung, Bang? Ya, lagi pula itu kan tawaran pakai bahasa Inggris kan. Email? Dari email ya? Dari akun medsos juga. Oh, medsos. Kan, ya, medsos juga. Mereka kontak, kemudian ditawarkan mau isi atau tidak. Jadi tugasnya ini, saya lihat karakternya oke lah, ini mungkin saya masih bisa kerjakan. Saya kirim. Ya sekarang sih bukunya udah sedikit mungkin ya. Kalau mau dicari juga masih ada di Amazon. Saya sendiri apa namanya di Amazon itu mungkin nggak begitu banyak lagi gitu karena sekarang udah berapa tahun kan ya, udah lama dan nggak banyak lagi stoknya. Tapi itu kan nggak mungkin, Bang, maksudnya nggak mungkin dong abang baru berkarya terus kemudian dapat tawaran itu. Sebenarnya dari awal abang terjun di seni rupa kapan? Nah, kalau terjun di seni rupa sendiri sebetulnya saya baru tahun 2011 mungkin saya ngotot gitu. 2011 ya? Ya, kalau seni rupa sendiri, kalau dalam artian tanpa prestasi, ya ada juga sih prestasi ya. Kalau saya dari SD misalnya, di juara kelas atau sekolah, antar sekolah atau itu ya pernah, gitu kan. Tapi itu kan saya jalani itu hanya sekedar hobi waktu sekolah. Kemudian itu zaman-zamannya suka digambar terus ditempel di mading, bukan, Bang? iya seperti itu ya. Dulu seneng ya kalau gambar kita ditempel di mading. Kemudian ya ada beberapa sih saya pernah lempar ke majalah anak-anak seperti itu, karya kita ditampilkan, itu senang tuh. Cuman saya sendiri nggak pernah menerima apa namanya ilmu yang spesifik, yang baku gitu, baku tentang, karena saya latar belakangnya kan kalau pendidikan terakhir saya sarjana ekonomi. Nggak nyambung sama sekali nggak nyambung ya. Dan itu memang menggambar saya anggap itu bukan bakat, saya anggap itu cuma hobi tapi dianggap hasilnya kurang gitu ya, hasil polesannya masih kurang waktu itu dirasa. Ya pasti sampai saya usia 35 tahun orang tua ya, kebanyakan orang tua kan berharap anaknya menjadi PNS ya, ada yang pegawai. Ketika 35 tahun, sebelum 35 tahun sebelumnya saya udah masuk ke menjadi desain grafis di salah satu harian di Kota Pontianak. Jadi udah masuk ke 35 tahun ini, ini jalan hidup saya memang di sini. Saya pikir kan. Jadi saya tetapkan seperti itu, dan ini saya harus gali lagi di dalam hobi saya yang sebelumnya asal-asal gitu kan. Asal coret kan sebelumnya. Yang namanya hobi. Dan di situ saya baru
paham ternyata hobi saya itu memang nilainya apa ya? Iya, asal lah gitu. Tapi kan dihargai orang, Bang. Iya. Nah, itu sebelum 2011 saya belum belajar. Artinya banyak sekali hal-hal yang sifatnya teori. Ya, kata orang kan teori nggak terlalu perlu gitu. Tapi yang setelah saya gali, ternyata itu memudahkan kita membuat karya. Gitu. Oke. Teori tetap harus tahu sebenarnya. Tetap ya? harus tahu. Biasanya kan ada yang maunya langsung praktek gitu, Bang. Iya. Nggak peduli teori. Ya, Sebenarnya salah juga. teori kalau menurut saya ya, pada akhirnya yang saya dapat itu teori pada akhirnya itu teori itu kan dikumpulkan oleh pendahulu kita kan. Misalnya teori warna, kenapa kita pakai warna ini tidak warna ini, bagaimana memberikan nuansa misalnya cerah ataupun suram seperti itu. Kalau kita kuasai teorinya itu tidak sebegitu sulit ketika saya sebelum mengetahui teori itu. Oh iya ya, tadi tinggal ambil ini udah selesai. Tapi dari awal waktu abang mulai gambar itu lebih karena abang langsung pakai warna atau gimana? Kalau saya sih ya saya anak pensil lah katakan. Sketch. Lebih ke sketch. Tapi apa itu lebih ke sketsa karakter orang atau gimana? Ya lebih banyak ke situ. Objeknya orang. Bukan ke landscape saya, walaupun ya lebih ke orang lah. Tapi kalau yang ini kemarin yang James Bond itu digital kan ya? Itu digital painting. Berarti awalnya memang masih manual tapi kemudian beralih ke digital. Iya, beralih ke digital. Nah, beralih ke digital itu pun lucu sebetulnya. Beralih ke digital itu saya tertarik dengan kalau kita mau main digital painting, idealnya kita itu punya alat hardware stylus. Oke. Stylus atau ada yang menyebutnya itu mouse pen. Iya. Ya kan? Termasuk padnya juga ya? Iya, termasuk padnya. Ya kan? Waktu itu saya beli yang merek yang murah harganya. Saya anggap sebelum saya beli itu, ini kalau aku punya barang ini tongkat ajaib, gitu kan? Jadi ketika saya beli, saya coba, ternyata karya saya itu tidak ada satupun yang bagus, tidak ada satupun yang jadi, tidak ada yang bagus. Jadi itu mouse pen saya itu sempat tidak saya gunakan itu selama 1 tahun. Habis dibeli coba-coba awal akhirnya nggak puas, nggak dipakai lagi. Susah. Karena kita itu kan seperti mouse. Tangan kita di sini, sedangkan yang kita gambar itu di sini. Jadi lebih sulit digital, Bang. Kalau punya modal yang lebih alatnya lebih mahal gitu. Lebih mahal, kita bisa langsung gambar di sini. Oh iya, ya kan? langsung itu, di layarnya. Itu kisaran paling enggak sekarang ada yang murah itu di bawah 10 juta ada. Yang saya beli itu di bawah 1 juta. Tapi zaman itu kan juga susah, Bang. Masih susah nyari barang itu. Ya. Awal-awal waktu abang beralih ke digital kan? Ya, masih susah. Dan itu yang paling murah yang saya sanggup beli waktu itu kan. 600.000 saya beli. Saya tidurkan itu selama setahun. Sampai suatu saat saya ketemu dengan artis kartunis, artis lah di tempatnya, digital painting. Kalau di kita artis beda. Ya. Kalau kita sebutannya artis ya. Seniman di itu asalnya Amerika Selatan. Nah, saya lupa namanya. Dan itulah yang memicu saya untuk menggunakan, menginspirasi lah untuk kemudian menggunakan alat itu. Sebab alat yang dipakai dia yang murahan itu kata yang banyak orang lah. Yang lain itu yang di bawah 1 juta, ternyata dia bisa hasilnya bagus. Saya bilang oke, dia makan keju, saya makan nasi gitu kan. Tapi kan itu sama-sama manusia gitu kan. Lalu lantas alatnya udah ada, kenapa saya nggak bisa ya bilang kan. Jadi saya ngotot waktu itu saya belajar 3 hari. Saya belajar. Itu berapa hari itu nggak keluar kamar kali, Bang? 3 hari itu totalnya kalau kita totalkan jam mungkin 15 jam lah.
15 jam. 15 jam. Ngotak-ngatik pakai itu. Otak-atik itu. Ah. 15 jam. Jadi pertama saya cari bentuk, bagaimana jadi pada akhirnya ketika kita belajar apa namanya menggambar yang betulnya itu, saya nggak tahu ya, saya kebanyakan itu belajar dari website luar. Jadi ada beberapa istilah yang saya sulit bawa ke Indonesia, seperti ada yang istilahnya value. Value kan kalau kita harfiahkan itu nilai, Iya. tapi bukan itu maksudnya. Hmm. Jadi dia tingkatan warna, Oke. tingkatan gelap dengan terang gitu. Oke. Oke. Jadi ada Gradasinya lah ya gitu. Ya, gradasi bisa juga gitu. Hmm. Walaupun kurang tepat juga sih saya Hmm. bilang gradasi. Jadi ada value, saya pelajari value, bagaimana saya bisa memproduksi pakai mouse pen itu untuk menghasilkan value, bagaimana saya membuat bentuk, bagaimana saya pada akhirnya saya membuat warna Hmm. dan finishingnya lah semuanya. Oke. Itu- Gambar yang pertama kali pakai alat itu terus kemudian jadi, Bang. Jadi Itu kalau apa? menurut saya ya, Itu gambar yang keberapa itu? itu mungkin gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Nggak, artinya saya waktu beli alat itu saya kalau nggak salah itu kayaknya yang kedua. Yang pertama itu saya buat itu gambar apa namanya kakek dan nenek saya. Saya retro, saya gambar ulang, Oke. dan itu menurut saya kurang bagus. Oh, bagus. Tapi yang gara-gara saya lihat seniman itu, kemudian saya cari tekniknya, saya kumpulkan semuanya dalam 15 jam itu Mick Jagger yang di sini. Oke. Ntar kita tampilin fokus gambarnya. Mick Jagger itu jadi celakanya ada jadi celakanya. Setelah saya belajar itu, saya dapat project komik. Komik itu tekniknya Bentar. Itu sebelum Abang masuk ke ini berarti ke tempat kerja yang kemudian memang menarik bakat Abang itu. enggak, saya udah Oh, saya sudah masuk. Cuman saya enggak belajar lebih dalam tentang rupa apa namanya menggambar gitu. Saya enggak belajar teorinya. Saya masuk kan lebih ke desain grafis kan. Saya itu bekal saya masuk ke tempat kerja saat itu cuman pengetahuan saya tentang software grafis. Surat kabar waktu itu, Bang? Waktu itu harian Metro Pontianak. Hari Metro Pontianak. Itu- Dari berapa tahun waktu itu? Saya 2003 sampai 2012 kalau nggak salah. Di awal itu fokusnya apa? Buat gambar ilustrasi? Saya lebih ke banyak layout, saya layout, saya infografis, apa namanya, desain infografis, saya ilustrator, nah, seperti itu. Ya tiga itulah paling enggak. Tapi lama juga, Bang. Dari 2003 berarti ya. 2003 ke 2012. Kalau itu 2012. Terus yang kemudian tiba-tiba dapat tawaran dari luar itu tahun 2012 ke atas kalau 2012. sampai ke antara 2012 ke 2014 saya lupa juga. Sebetulnya harusnya tadi saya cek. Tapi, Bang, kapan? kenapa berani ngambil bidang ini sih, Bang? Kalau saya bilang bidang ke karikatur maksudnya. Iya, karena apalagi kita ngomong gini, Bang. Kita ngomongin stigma kalau di Pulau Jawa atau Jakarta mungkin hitungannya jelas masih bisa hidup ya. Di media seperti ini masih bisa hidup. Tapi kalau kita ngomongin stigmanya di wilayah Kalimantan Barat, kita terjun ke dunia seni, orang tua kita pasti bilang nih nggak ada duitnya. Ya, Itu kenapa, Bang? Cuman kita juga tahu sendiri lah ya, waktu itu mungkin gini lah. Kenapa saya jadi ngotot belajar juga lebih dalam, karena saya 2008, kalau nggak salah saya 2008 itu Facebook mulai masuk. Itu enggak? Ya kurang lebih. Itu zaman saya SMA. Oke, Masuk. 2008. 2008 itu sebetulnya saya agak anti dengan kamera nih. Tapi biasa gitu, Bang. Teman-teman saya yang biasanya seneng gambar itu tipikalnya menutup diri biasanya. Iya. Di kamar dia gambar gitu. Nah, jadi saya agak anti wajah saya yang asli seperti ini kan jelek.
Jadi yang terjadi 2008 itu saya punya akun Facebook, saya nggak pakai profile dari Nggak pakai foto asli? Iya, nggak pakai Ah. foto asli. Yang saya gunakan itu gambar saya. Oke. Ternyata di situ bermula dari situ banyak teman-teman yang minta juga. Minta gambar kan. Ya, Tapi masih lokal waktu itu, masih dari Pontianak. Ada juga yang dari luar, walaupun ya itu kan kita pertemanan Facebook ya. Ya. Luarnya siapa juga kita nggak tahu. Dan kebanyakan itu gratis. Dan bahayanya gratis adalah saya pada akhirnya saya jadi antagonis di situ. Maksudnya gini, saya oh ya, Bud minta gambarkan, oh ya, saya bilang, si B minta gambarkan, oh ya, nanti sampai 10 orang nagih janji saya, Bud mana gambarnya gitu kan. Jadi saya yang antagonis kan, saya yang ingkarnya udah dikasih gratis ngotot gitu ya. saya ingkar janji kan. Sementara kalau saya buat gambar itu kebetulan waktu itu saya udah digital, cuman digitalnya hanya pakai mouse, itu satu wajah itu bisa 3 jam. Ya saya bilang kalau 10 orang saya Itu masih belum pakai warna? Udah warna. 30 jam. 3 jam kalau 10 orang tandanya saya janjikan 10 orang tandanya 30 jam. Dikali 30 jam aja. 10 jam. 2 harian mah. Ya, jadi 2008 itu saya udah nikah ya. 2008 saya udah nikah. Kalau saya hanya gambar yang gratis gitu ya. Itu istri lihat mungkin bisa. Apalagi kalau yang saya gambar cewek ya. Iya. Itu bahaya. Semoga aja nggak nonton ini ya. Jadi dari situ saya mulai pasang tarif minimal. Kalau berapa waktu itu? pertama kali 50 satu aja. 50.000. Satu aja. Nah, 50 satu aja. Jadi dari situ berkembang itu sampai saya yang bilang saya udah masuk ke digital painting. Saya udah punya alatnya. Jadi kesininya ya udah makin naik harganya. Makin naik. Naik itu juga lucu sebetulnya. Karena naiknya itu pernah kejadian itu saya diprotes sama pemesan. Dia bilang, Bud, ini betul gambarnya segini. Ya betul, saya bilang. Bud, asal ini aku kasih lebih ya itu. Kenapa Pak? Karena saya waktu saya pasang bingkai gitu ya, sama cetak, itu harganya lebih di atas biaya saya ngasih ke kamu mengerjakan ini gitu. Ya udah, sebenarnya makasih. Semenjak jadi itu dia malah ngerasa kemurahan gitu. Iya, kemurahan. Jadi semenjak itu saya naik. Gitu. Tapi ketika udah naik Bang, yang di lokal masih tetap ada yang pesan? Tetap ada. Terutama ada yang bilang begini, sentuhan saya untuk warna itu kurang bagus. Ada yang bilang gitu. Sementara di luar ini saya percaya kawan-kawan di luar itu banyak sekali karikatur, terutama yang vektor, jenisnya vektor. Itu yang bukan digital painting ya. Itu masuk kategorinya vektor. Vektor itu pengerjaannya lebih ke kayak kita jiplak. Jadi ada foto di belakang, kita kasih taruh seperti itu. Itu bagus warnanya. Atau ada salah satu klien saya bilang banyak yang bagus Bu dibanding kamu untuk soal warna. Ketika kita lihat itu bagus. Hanya saja katanya saya itu yang paling bisa jaga likeness, kemiripan. Nah, jadi biasanya udah ngubah ya. Itu gambarnya bagus itu kan. Oh iya bagus nih gambarnya itu. Muka bapak siapa atau udah beda. Tapi kalau Bang Budi masih terjaga ya. Saya jaga. Orang masih kenal gitu. Ya, bagaimana kalau misalnya karakter aslinya itu si yang mau kita gambar itu misalnya nggak terlalu ganteng, saya harus buat itu ganteng, ya kan? Tapi kita harus tetap jaga. Oh ini si A, ya kan? Ini si B. Jadi tidak menghilangkan ciri khas orang itu ya. Kalau dia masih dikenali. Likeness-nya kalau di luar itu istilahnya likeness-nya itu yang perlu dijaga. Nah, tapi itu kalau saya anggap sih kalau itu perbedaan karikaturnya yang komersil
dengan karikatur yang untuk festival. Oke. Ya, apa untuk kontes. Nah. Kalau yang komersil, apalagi Indonesia, itu wajah harus sama. Ya. Maksudnya sama proporsi. Oke. Nggak ada hidung yang lebih besar, nggak ada. Tapi kalau kita di kontes itu semakin banyak inovasinya namanya, gitu ya. semakin banyak perubahan bentuknya, itu Semakin dihargai makin gitu. mantap. Tapi kita harus tetap kenal. Ah. Itu tingkat kesulitannya. Itu yang susah. Itu. Banyak ubah tapi masih tetap kenal. Ya, hidungnya udah kemana, bibirnya udah kemana, lidahnya kemana, giginya kemana. Tapi oh ini si A. Itu yang paling, ya kalau saya bilang sih, saya sendiri masih belajar sebetulnya. Itu uniknya otak manusia gitu kan. Dia bisa lihat karikatur yang ekstrim seperti itu, tapi masih bisa kenal ini siapa gitu. Ya, jadi itu yang saya masih pelajari sampai sekarang. Saat ini. Itu waktu di awal-awal kan masih tadi awal dari teman, terus yang awalnya nggak pakai tarif udah mulai tarif. Kalau fasenya dari lokal terus kemudian mulai dari luar kota, itu berapa lama bang? Mulai dari ada yang dikenal orang luar kota terus mulai pesan. Kalau luar kota seingat saya itu mungkin 2 tahun jalan. 2 tahun? Tahun kedua mungkin. Tahun kedua. Berapa Karena awal-awal itu kalau silakan cek di Facebook saya itu. Facebooknya apa? Budi Kurniawan sih. Tapi itu dia kalau mau carinya pakai Kurniawan itu. Kurniawan ya? Ya, Kurniawan. Oke. Profilnya itu cuman mata sebelah, ada kacamata itu saya. Oke. Itu ada beberapa album itu yang awal-awal sekali. Itu ya, mungkin 2 atau 3 tahun lah ya mungkin. Dan itu masih jelek sih sebetulnya saya. Itu uniknya juga lagi kan, kalau saya pikir saya belajar, saat itu saya belajar, tapi dibayar. Oke. Waktu saya udah tentukan 50.000 itu. Senang lah ya belajar sambil dibayar. Nah, walaupun ya 3 jam sih 50.000 belajar, dihargai 50.000, cuman semakin banyak. Kalau ditanya orang tua misal di kamar gitu bang, bu lagi ngapain? Lagi belajar gitu. Nggak mungkin, awal udah selesai kuliah katanya. Jadi tudingan orang tua kan paling dulu dia lagi ngenet paling di dalam gitu kan. Apa namanya, kita belajar kalau orang pesan itu kan kita tidak memilih bahan, tapi kita disodorkan bahan. Seperti apa pun langsung kasih foto biasanya. Ya, langsung kasih foto. Waktu di bawah 2010 itu foto masih resolusinya kan masih kacau tuh. Apalagi kalau itu yang minta gambar biasanya ada pemesan, saya jadi bukan rahasia itu aib orang tuh. Ada mungkin nggak apa-apa itu dari luar. Dia naksir dengan cewek, ya kan, jadi itu bukan foto istrinya atau apa gitu kan. Kalau foto istrinya kan saya bilang ini foto kurang tajam, mungkin dia bisa foto ulang. Tapi karena dia masih mau ngejar cewek itu, jadi dia comot dari Facebook cewek itu kan. Di stalking dulu. Di stalking gitu kan. Jadi ya apa yang adanya lah gitu kan. Itu kalau udah kayak gitu, detailnya nggak ada, itu jadi saya mengarang indah. Makanya kalau udah mengarang indah itu artinya kalau kita ada bekal anatomi sedikit saja, misalnya tentang anatomi tulangan, mungkin kita mengarangnya bisa lebih masih pas gitu ya. Bisa lebih pas. Tapi ya sepas-pasnya orang ngarang indah ya tetap ngarang lah. Ya misalkan kita nggak kenal bang, maksudnya disodorin foto kita nggak pernah ketemu langsung ya, gitu itu kan. bukan public figure, itu foto jelek ya kan. Yang paling saya butuhkan untuk detail yang paling saya minta jaga itu detail yang di bagian mata. Tapi kalau dari gambar itu bang, yang paling sulit sebenarnya bagaimana bang? Nggak ada sih sebetulnya yang sulit. Mata biasa kan sebetulnya semuanya sulit, tapi sebetulnya semuanya mudah. Semua yang mudah kan untuk yang 3 jam sehari bang. Nggak tahu. Iya, mungkin itu. Jadi saya jangan salah, saya nggak bakat. Saya cuma hobi. Karena hobi yang ditekuni bang. Saya sering latihan. Kalau menurut saya sih kesininya
rupa atau apa menggambar itu yang penting itu latihan. Oke. Sebetulnya siapapun yang bisa nulis Hmm. itu sebetulnya bisa gambar kalau menurut saya lah. Tapi kalau nggak tahu kalau saya. Tapi yakin bang, karena kalau seni gambar kan gimana ya? Kayaknya agak sulit dilatih ya. Kayaknya emang harus udah punya insting gitu bang. Kalau gambar, Hmm. gambarnya beda dengan lukis ya. Ya. Beda nggak? Ya belum paham. Kalau menurut saya itu beda. Ah. Jadi kalau insinyur kan harus bisa gambar. Oke. Tapi harus nggak bisa ngelukis. Oh enggak. Enggak, karena beda. Ah. Menggambar itu kan dia dari garis, ya kan? Oke. Dan garis itu kalau kita nulis itu kan kita ada O, ada S. Oke. Kita bisa buat semua kan? Ah. Yang bisa nulis pasti bisa buat. Oke. Artinya, Logikanya gitu ya. Logikanya bisa gitu. bisa gambar. Jadi cuman dianggap tidak bisa menggambar mungkin karena tidak ada latihan. Ya kalau intinya semua itu mudah ataupun semuanya itu sulit ya kembali lagi pada latihan kita lah. Latihan. Saya anggap sebetulnya saya tidak bakat, tapi saya cuma hobi. Saya hobi karena hobi itu saya sering latihan jadinya. Latihan buat lingkaran, latihan buat garis lurus, ataupun latihan memindahkan objek yang saya lihat ke atas, kan seperti itu. Jadi saya anggap semua orang yang bisa nulis itu kan kita butuh banyak bentuk yang harus kita buat. Ada O, ada U, ada S, semuanya itu kan ada bentuk. Yeah. Ada lingkaran, lengkung, ada garis gitu ada ya. lengkung, ada sudut, semuanya. Tapi mungkin kawan-kawan yang merasa nggak bisa gambar itu ya nggak pernah latihan. Tapi biasa gini bang, ada nggak tahu stigma atau apa, tapi kebanyakan yang kita temuin kayak gitu bang. Yang tulisannya bagus, biasanya gambarnya jelek. Biasanya kayak gitu bang. Saya kurang tahu ya. Biasanya Memang gitu. tulisan saya jelek. apalagi terakhir ini saya sering sering nulis itu pun pakai alat digital kan. Jadi kalau saya ke bank atau apa perlu tantangan saya tuh susah sekali saya membuat. Tantangan Biasa berubah. saya pakai Udah nggak sesuai KTP bang. biasa saya pakai mouse kan tantangan itu juga bisa saya pakai mouse. Nah, jadi ya saya mesti latihan juga tuh. Nah, makanya walaupun saya ke digital, tetap saya harus Manual tetap dilatih ya. harus latih. Karena pernah saya buat udah berapa tahun itu saya enggak kayaknya udah 2 tahun saya enggak pernah pegang pensil. Saya pegang pensil, waktu saya membuat kesalahan itu apa yang terjadi, saya tangan kiri saya langsung cari Ctrl Z. Padahal manual gitu ya. Padahal manual kan ini salah. Ctrl Z gitu ya. Penghapus. Nah, itulah ya. Manual tetap enggak. Tapi ini nggak bang? Abang setuju nggak dengan ini biasanya? Karena sudah berubah ke era digital, biasanya akan menumpulkan insting alami bang. Yang manual itu jadi agak tumpul instingnya. Mungkin ya. Iya, kalau kita gini, digital itu sangat permisif, ya kan, sangat permisif karena andunya tadi. Yeah. Jadi saya kalau kembali ke manual itu mungkin saya enggak ke pensil. Kalau mau merasakan adrenalinnya, ini juga ada di sini. Kalau bukan hanya anak-anak mentas gitu kan. Jadi saat kita menghadapi kertas kosong, kalau saya itu adrenalin yang paling tinggi itu di cat air. Oke. Cat air itu kalau tapi paling susah apa sih bang? Kalau untuk pakai pewarnaan manual pakai cat bang? kalau saya anggap sih itu cat air. Cat air. Cat air itu nggak bisa kita timpa lagi. Kalau udah misalnya ada tinta hitam yang udah naik, Oke. saya mau diganti udah nggak ganti bisa. ke putih atau ke kuning itu agak susah. Bukan agak susah sih, susah kayaknya. Emang nggak bisa ditutup ya? Nggak tahu, mungkin kalau ada yang punya pewarna yang mahal mungkin bisa ditutup, tapi sejauh ini saya nggak pernah temukan itu. Jadi kalau saya melakukan kesalahan saya improve. Oke. Sama seperti kita perform. Oke, misalnya ada harusnya nggak ada titik hitam, tiba-tiba kena gitu langsung diimprove ya jadi apa gitu ya. Harus kayak gitu. Kemudian
misalnya kalau saya kan pakai cat airnya kan bukan yang pakai pasta. Pasta ya tube, Iya, bukan pakai tube tapi yang pakai cake yang keras. Jadi itu permainannya tuh dari berapa air, berapa jadi Ya, campuran airnya oke. gitu. Ada Jadi, komposisinya bang ya. tebal tipisnya itu dari situ. Jadi misalnya saya naikkan ke kertas itu ketebalan, nah udah. Jadi saya improve. Oke. Edukasi. Kalau untuk kembali ke hasil karya bang, untuk dari luar negeri sudah ada berapa negara? Masih ingat nggak yang udah pernah pesan? Kalau jadi sebetulnya kalau di luar sih lebih mungkin lebih banyak itu saya kategorikan itu desain bukan Oke. jatuhnya desain ya? Jatuhnya desain. Itu yang pertama kali itu saya dapatnya itu dari California. Itu kebetulan itu drawing ya, apa namanya, gambar, Oke. sketsa pantai. Itu hitam putih cuman ya sederhana sih menurut saya. Dan itu ada 2 kali mungkin dia kembali ke saya, jadi kembali Oke. lagi. 2 kali order ya? Ya, Dengan tema yang berbeda? tema angle yang berbeda, Oh, angle tapi berbeda. tetap pantai. Oh, tetap pantai? Tetap pantai. Ini untuk apa? Corporate atau? Sepertinya dia mau buka wisata gitu. Oh. Sepertinya kayak gitu. Oke. Mungkin untuk dipajang di resort mungkin gitu ya? Nggak paham, mungkin di brosur atau saya Oke. nggak paham. Agak cocok. Tapi kalau untuk dari segi yang termahal? Yang termahal sih masih sejauh ini sih saya masih di bawah 500, masih di bawah 500, Di bawah mungkin 300 lah. $300. 350 mungkin pernah lah. $350. Itu corporate juga? Atau bisnis gitu? 350 saya lupa sih. Tapi ada yang individu, ada yang bisnis. Oke. Ada yang corporate gitu. Tapi kalau dari beberapa negara di luar bang yang kira-kira paling menghargai hasil karya itu bang, dari negara mana? Kalau kita anggap itu mungkin ya Eropa lah ya. Eropa. Masih ingat negaranya bang? Eropa ya, Barat lah ya, mungkin Jerman? Prancis saya belum pernah. Oke. Kalau salah Irlandia saya pernah. Oh, dan dia pernah? Irlandia, Kanada saya pernah. Karena Kanada kan bukan Eropa ya, tapi yang bule-bule gitu. Oke. Itu cuma hargai. Kalau dibanding kalau misalnya Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, itu harga gitu lumayan. Yang paling banyak nawarnya bang? Yang paling nawarnya? Apa ngasih harga? Enggak, Bisa segini nggak kebetulan gitu? kalau saya itu platformnya lumayan aman. Hmm. Karena itu saya bilang sebetulnya itu bukan pesanan, tapi lebih ke kontes. Jadi si yang butuh jasa saya itu, saya punya kebutuhan ini, misalnya katakanlah untuk baju kaos saya butuh desain seperti ini misalnya, saya punya budgetnya sekian, siapa yang mau ajukan. Jadi dia ada sistem yang pakai sistem kontes, ada yang pakai sistem ngebid, apa sih, bidding Oke. lelang ya. Iya. Lelang. Jadi saya misalnya saya unjuk tangan, misalnya saya mampu, misalnya dia punya budget katakanlah $100, saya bisa bilang saya $50 3 hari selesai misalnya gitu. Oh, ada sistem lelang Ada juga? sistem gitu. Tapi malah kita nurunin harga jadinya ya? Ya sebetulnya sih nggak perlu nurunin harga. Oke. Sebetulnya bisa jadi dari deadline. Oke. Saya mampu 1 hari. Harganya tetap gitu ya, Harga tapi tetap, bisa. timelinenya kita Tapi kan pendekin gitu. dia juga bakal lihat portfolio kita. Hmm. Ya. Oh ini berani 1 hari $10 katakanlah. Tapi kayak gimana hasilnya kan mungkin dia lihat lagi. Ya, yang ngebid juga banyak kan. Nah, kemudian ada lagi yang sistem hire. Hire saya pernah. Hire itu uniknya ada yang per jam, ada yang per unit. Oke. Nah, yang per jam saya pernah. Yang per unit pernah nggak ya? Oh pernah. Ya. Oke. Kalau
jam ya. Di platform itu awal-awal kita memang di portfolio itu udah kasih, kalau saya satu jam misalnya, 1 jam kebetulan kalau nggak salah saya berapa ya, terakhir saya pasang itu 15 $15. $15 per jam seperti itu. Kalau dari yang pesanan, kita masih ngomong pesanan Bang, di luar kontes ya, pesanan yang ngerasa paling sulit ada nggak waktu itu, masih diingat nggak? Ya itu paling sulit sih sebetulnya. Semuanya sulit, semuanya juga mudah, sama lagi jadi kembali ke awal tadi. Sulitnya itu kan sebetulnya di komunikasi. Sedangkan kalau saya dapat klien orang Indonesia yang saya bisa miss, apalagi orang luar. Celakanya waktu itu saya pernah ketemu klien Belanda, di mana dia tidak natif bahasa Inggris. Jadi dia belajar bahasa Inggris, saya juga belajar bahasa Inggris. Dia mintanya itu drawing, saya kasih painting. Nah itu konyol. Udah berapa lama waktu itu nyelesainnya? Ya menyelesaikannya lumayan semingguan atau gimana gitu ya. Akhirnya nggak adil? Semingguan ya, akhirnya adil. Karena saya salah baca brief ataupun dia yang kasih. Apa sih briefnya, apa sih? Dia salah ngasih petunjuk. permintaan. Saya pun ya. Jadi pernah ada itu dari kalau nggak salah Australia. Jadi yang tukang, dia itu waktu itu mau buka rumah makan, tapi dia pakai tim, ada pemodal kan, ada tim pemodal. Nah tapi yang komunikasi itu si A katakanlah, dia bilang sebetulnya saya udah senang dengan desain Anda gitu. Kalau ini kontes ya. Cuman ada permintaan koreksi sana sini. Cuma nggak tahu nih tim yang lain. Tapi akhirnya itu saya meleset waktu itu. Padahal saya udah hitung kan, dapat. Waktu itu 550 waktu itu. $550. Waktu itu saya buat display untuk rumah makan. Jadi kebetulan itu rumah makan Jepang kalau nggak salah. Kayak gitu. Tapi loss akhirnya. Ya? Loss akhirnya. Nah, dan jadi dari situ saya nggak mau lagi kalau ke depannya saya nggak mau. Kalau saya menang ya diumumkan gitu. Kalau saya nggak mau berharap gitu. Jadi intinya saya ikut kontes itu, kalau saya kalah pun saya ada portfolio. Nah, kamu bisa buat logo, bisa. Kamu bisa buat ilustrasi ini bisa. Ada contoh. Ya kan? Orang bisa lihat ini gayanya. Ya, ilustrasi buku bisa. Ini contoh. Walaupun itu contoh saya kalah. Tapi kan portfolionya dapat. Ya, tapi kan itu pasti yang terbaik yang saya buat saat itu. Tadi kan sempat ngobrol juga, ternyata katanya biasanya ada yang pesan tuh bukan hanya sekedar sketch, bukan hanya sekedar drawing, tapi ada yang wujudnya komik, Bang. Oh, kalau komik, kebetulan kalau komik itu saya sih pesanannya di sejauh ini sih baru 2. Dan itu kebetulan yang pesan itu orang Indonesia, bukan. Ini komik maksudnya komik yang ada ceritanya gitu? Iya, komik. Ceritanya kebetulan saya dengan istri itu kan latar belakangnya ada yang sama, itu teater. Jadi tentulah paham soal cerita, soal plot. Jadi untuk naskah biasanya istri saya, untuk visual yang baru saya yang itu. Jadi ordernya gimana, Bang? Jadi memang orderan langsung saya minta cerita bertemakan ini, terus abang beserta istri yang membuat alur ceritanya tuh. Iya, kayak gitu. Jadi misalnya katakanlah penyuluhan waktu itu soal kebakaran lahan. Saya lupa. Berarti instansi ini, Bang? Instansi, kalau itu instansi. Lalu satu lagi itu, yang kedua itu dari LSM kayaknya. Itu soal apa ya? Lupa juga. Ini apa namanya? Listrik tenaga air. Oke. Jadi mereka kasih kami input,
Maksudnya kalau misalnya yang Mereka masih kasih materi kasarnya lah ya gitu ya. kasarnya tujuannya mau kemana, kami buat storyline, kami kemudian saya buat udah dari storyline akhirnya jadi naskah jadi storyboard, sketsa gitu, sketsa kasar. Baru kalau udah approve semuanya, kalimatnya udah approve dari mereka, dialognya apa udah approve, baru saya selesaikan. Oke. Kalau dari sekian banyak karya bang, ini kan pasti mungkin abang aja udah nggak ingat bang, udah nggak itu. Sebetulnya sih Tapi masterpiece kan pasti ada bang. Kalau yang menurut abang ini masterpiece-nya seorang Budi ini yang mana bang? masterpiece, saya tidak berani lah ngomong masterpiece karena sejauh ini sih saya masih belajar. Nah maksudnya dari semua karya abang yang abang rasa ini nih yang aku paling senang gitu, atau paling perfect menurut abang gitu. Ya, mungkin Gambar yang mana? mungkin itu ya Mick Jagger. Ya Mick Jagger. Karena itu pertama sekali saya belajar digital painting. Oke. Dan itu saya lupa tekniknya kayak gimana. Nah, jadi kalau sekarang saya udah menggunakan teknik yang berbeda. Saya cari lagi. Itu kan banyak yang saya kotak-katik gitu. Ada brush yang saya pakai waktu itu. Settingannya, settingan. Banyak yang saya tidak paham. Sekarang udah nggak dapet settingan itu. Jadi itu karena waktu setelah saya belajar selama 3 hari itu mati-matian belajar itu, tidak lama setelahnya saya buat komik. Itu kan teknisnya berbeda. Komik itu kan lebih ke drawing, ke gambar. Dia ada stroke, apa namanya, ya kayak spidol gitu kan. Jadi dia bukan painting, bukan lukis. Oke. Jadi itu saya mengerjakan komik kalau nggak salah sebulan lebih. Habis itu saya mau coba kembali lagi ke digital painting dengan teknik yang saya pakai. Jadi saya nggak dapat. Saya buat rambutnya kayak gimana kemarin ya, saya bilang kan, kok ini saya bisa buat kayak gini, ya saya nggak dapat. Tapi itu Mick Jagger kenapa bang? Emang karena ngefans atau gimana? Unik ya mungkinnya. Mungkin kalau ngefans sih, betul kalau vokalis saya lebih ke Queen. Oke. Ke Freddie. Cuman Tapi ada ngeband nggak Freddie Mercury? Ada juga. Ada tapi tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Ya mungkin yang terakhir yang saya anggap agak menurut saya sih lumayan lah. Itu saya buat Slash. Saya buat Brain juga ya? Brain. Tidak ada. Oh nggak ada belajar. Ada saya cetak. Oh ini ya? Iya, Yang James Bond ya? Iya, James Bond yang Mick Jagger. Oh, Mick Jagger juga. Jagger tuh rasa saya itu saya dapat semuanya. Tapi gitu. benar Mick Jagger nih ngelihat gini udah tahu bang. Ini siapa nih, orang udah tahu. Ini siapa? Ya, lagi pun detailnya itu saya senang gitu. Mungkin nggak bisa dapat lagi. Gimana dulu saya buatnya saya nggak tahu. Suruh buat ulang dengan kualitasnya sama, belum tentu juga bisa gitu bang. Bisa. Tadi kan abang katanya kalau ditanya yang paling sulit, ya semua sulit, semua mudah gitu ya. Tapi oke lah, semua sulit, semua mudah. Yang paling lama lah, pengerjaan karya yang paling lama itu yang mana? Masih ingat? Yang paling lama kalau nggak salah Slash. Itu bukan apa? Pesanan juga? Enggak, itu idealis, itu kerjaan idealis. Itu saya mulai 2018, selesai 2019. Tahun. Tapi bolong-bolong sih. Maksudnya saya mulainya di katakanlah Oktober 3 jam, stop. Gitu. Lupa. Jadi saya buat skate itu saya lupa. Habis itu saya ingat kapan gitu, masuk awal 2019, saya coba 1 jam, stop. Seperti itu. Saya selesaikan di 2019 sih mas saya. Itu kerja malas ya sih. Tapi masalahnya kan kalau gambar kan bukan kayak kerjaan yang harus di deadline sih sebenarnya bang. Ini kan Ya itu kerjaan seni kan. Kalau mau masuk ke dunia profesional, pada akhirnya deadline. Oke, tetap deadline. Dan yang paling mengerikan dari deadline itu ya saya tidak berani ingkar janji lah intinya. Kadang ada proyek yang besar, katakan dia berani bayar besar tapi mintanya besok jadi, saya tolak.
Branding. Kalau selama ada orderan terus yang komplain gitu pernah ada juga bang, misalnya untuk karakter ini begitu jadi kok nggak mirip ya gitu, ada juga. Pasti ada beberapa klien tuh yang seperti itu, ini kurang mancung gitu. Atau yang ini kalau kita gambar kreator lagi dia bisa atau pesan, malah hasilnya terlalu bagus, kok cantik banget oh, gitu. itu sih enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Kalau maaf bokongnya kurang besar gitu. Nah, itu ada ya, ada request gitu. ada yang kayak gitu ditambah, tapi ya karena kita gambar kan jadi bebas. Istilahnya kalau mau gambar mau jadi di backgroundnya planet Mars pun sebetulnya saya bisa buat. Masih bisa, ya. masih bisa. Bang, ngomongin ini bang, apa ya, kalau di awal cerita tadi kan kita kadang-kadang agak males sebenarnya pekerja sini kan, kadang agak dipandang sebelah mata gitu. Nah, kalau melihat dari negara luar dengan di Indonesia sendiri, abang merasakan ada sesuatu yang jomplang sekali nggak bang? Di Indonesia mungkin merasa kurang dihargai, sedangkan luar negeri belum dihargai, atau seperti apa? Sebetulnya sih ya pastilah, tentu ada perasaan ya, perasaan seperti itu. Kok aku di kota aku sendiri karya aku nggak dihargai. Kalau di kota aku mungkin aku dihargai 300.000, kalau di luar aku juga 300 sih, tapi dolar. Iya. Gitu kan? Jauh kali lipatnya jauh bang. Ya. Ya, tapi itu tadi kembali lagi ke teknologi zaman sekarang kan. Saya bisa ada yang bilang, ada teman saya juga perupa juga, katakanlah gitu, seniman rupa, bilang ya, kau sih enak bu, kau artis apa namanya, seniman luar negeri gitu. Saya nggak merasa gitu. Itu nggak penting bagi saya kan, yang penting kan dolarnya. Ya kau coba gitu, saya bilang. Kita nggak ada batas sekarang. Kita nggak ada batas. Ya, orang dari mana aja bisa melihat ya. Ada paket gitu. Saya kan ada medsos gitu ada ya. medsos, nggak ada batas. Bahasa Inggris pas-pasan ada Google Translate. Ya. Yang penting jangan itu ya, jangan masih pakai bahasa Inggris jangan takut sih. Okay. Nah, kalau pakai bahasa Arab saya takut. Tapi emang seberapa menjanjikan sih sebenarnya bang untuk di dunia drawing ini ke depannya? Kalau menurut Bang Budi? Bukan demi drawing sih, rupa ya. Oke. Seni rupa. Ya menurut saya sih tetap harus ada kerja keras. Tetap kita harus tetap berproses. Seperti saat ini kan saya juga tetap berproses. Kita bakal menemukan nilai itu sedikit demi sedikit. Kan seperti saya yang dulunya awalnya cuma 50.000, hanya bisa merasakan rupiah, akhirnya bisa dapat dolar. Gitu. Ini sih mungkin kedengarannya muluk gitu. Ya toh saya juga bukan orang kaya saat ini dari pekerjaan ataupun hobi ataupun profesi seperti ini. Tapi kan kita harus yakin, kita kalau yakin ya harus berproses, maksudnya ya kan, berproses pasti bertahap suatu saat kita punya nilai yang cukup untuk menopang hidup lah. Ya harus yakin ya. Harus yakin bang ya. Dan harus yakin dengan bakat juga gitu tadi bang, dilatih gitu ya. Ya harus yakin, tetap harus dilatih. Kita harus ya banyak kawan manual yang saya anggap masih takut masuk ke digital. Tapi kalau ngomong aliran mas, sebenarnya Bang Budi alirannya apa bang? Aliran sesat. Sebetulnya saya niatnya realis. Niatnya realis, tapi kalau saya lihat sekarang udah ada hyper realis, dimana lukisan itu kayak foto, mungkin lebih kejam lagi dibanding foto. Perhelainya rambut itu tepat. Itu detailnya wah. Jadi saya berpikir, sampai pori-pori muka juga. Jadi gitu. saya berpikir
kalau kayak gitu apa fungsinya saya kalau saya gambar kayak gitu, sedangkan foto udah bisa ngasilin gitu. Oh benar. Jadi saya kalau realis sendiri pun saya pada akhirnya eh, lebih senang itu apa ya, bentuknya itu yang kasar. Oke. Jadi bentuk kuasnya masih dapat, apa namanya, Tidak sapuan tidak tidak kapuasnya, tidak ya, rapi seperti foto ya, kan, gitu ya. enggak halus itu kalau Hmm. saya enggak. Hmm. Itu yang apa, jejak manusianya itu manusiawinya tuh di situ. Masih di situ ya. Ya. Kalau sudah dapatnya seperti foto, kenapa foto aja gitu Iya, Bang, foto ya, aja tadi? gitu kan. Meskipun yang di luar sana mungkin ada yang realis, apa tadi, hyper realis ya. Hyperrealis. Tidak apa ya, tidak menyalahkan juga, tidak apa-apa gitu Bang ya. Tapi beda orang kan biasa beda apa ya, Ya. beda keinginannya lah gitu. Lagi pun saya orangnya nggak sabar, kayaknya hyperrealis tuh harus sabar kali ya. Tapi yang realis itu aja kan pengerjaannya bisa berhari-hari, bisa bulan-bulan. Hyper realis berapa lama? Ya, itu mungkin yang menyebabkan saya apa ya, menghindari realis. Jadi akhirnya saya lebih tertarik ke karikatur. Oh, Oke. ini ada bentuk yang lain. Dimana saat kalau kita sama-sama realis, kalau apa, pelukis realis, mungkin kalau gambar satu objek yang sama, jadinya kurang lebih. Oke. Tapi kalau karikatur, ini kan artis karikatur, seniman karikatur pasti punya sudut pandang yang beda. Oh, Iya. yang sebelah sana mungkin dia buat ngambil ini yang harus lebih-lebihkan tuh, misalnya hidungnya, atau ada yang sebelah sini yang bibirnya. Tapi pada intinya walaupun udah proporsi udah berubah begitu rupa, itu seniman karikatur harus bisa apa, menghadirkan likeness, apa, kemiripan gitu kan. Jadi tetap dikenali orang itu. Oke. Nah, ini mungkin untuk yang ini kan musim-musim gini kan lebih apa ya? Lebih banyak waktu sebenarnya untuk menggali potensi Bang. Yang ngantor mungkin juga udah nggak terlalu sering sekarang ya, waktu udah berkurang. Yang sekolah juga kan udah nggak tatap muka. Mungkin ada waktu lebih untuk mengelola apa ya, meningkatkan bakat, mungkin kemampuan, terlebih mungkin dalam hal menggambar. Ada yang mau disampaikan Bang untuk yang di rumah, yang mungkin baru memulai hobi atau yang sebenarnya sudah punya bakat tapi tidak dipoles gitu Bang? Iya, sebetulnya kalau ya banyak waktu, tentu banyak kesempatan untuk kita menggali. Dan menggali itu saat ini gampang, tinggal buka YouTube ataupun tinggal buka website, dimana kita cari apa tuh. Kita juga harus paham kekurangan kita, apakah di pewarnaan, apakah di bentuk, atau di mana gitu. Pasti banyak sumber di internet. Kebetulan kalau saya banyak gali itu di YouTube. banyak dari sana, walaupun ada beberapa website yang saya lihat jadi patokan. Ada lagi misalnya platform aplikasi seperti Pinterest ya. Pinterest itu kalau saya, kebutuhan saya di Pinterest itu biasanya ya itu untuk belajar anatomi. Di situ banyak anatomi, tulangan, apa namanya, warna juga di situ banyak. Cuman kebetulan kalau di Pinterest itu dia cuman bentuknya cuman gambar-gambar itu tanpa keterangan lengkap biasanya. Yang harus kita pelajari kan sebab. Kenapa saya harus pakai warna yang lebih gelap, itu saya harus paham. Tujuannya harus jelas Bang? Ya, tujuannya harus jelas, kan? Jadi apa yang mau disampaikan dengan warna itu, dengan iya, gambar itu gitu loh, dengan angle kan, pasti ada makna di situ. Oke Bang, ngomongin tadi kan sudah ada banyak lah karya yang mungkin diikutkan kontes gitu, ada yang menang atau mungkin sekedar masuk kategori gitu, masuk nominasi. Masih diingat Bang, ada berapa? Kalau berapanya sih pasti saya tidak ingat lah. Bukan karena saya sering menang, tapi memang ya banyak. Walaupun tidak ada yang juara satu, itu tidak ada. Kalau untuk karikatur itu saya pernah paling sering menang itu, walaupun tidak juara satu ya, itu di wittygraphy.com. Itu sebuah platform di mana itu semua kartunis dunia ada di situ. Setiap waktunya itu sering ada kontes.
kalau ada penilaian, nah itu saya tidak pernah juara satu. Dia 3 peringkat, golden, silver, sama bronze. Nah, saya cuma dapat silver, bronze, silver, bronze. Itu pun udah terakhir mungkin tahun 2018 lah. Mungkin sebelum itu lah, sebelum 2016 mungkin. Saya juga nggak ingat. Tapi yang kalau kita kalau saya bicara soal karikatur yang lumayan berkesan, itu waktu yang itu yang James Bond tuh? James Bond itu bukan kontes sih. Itu cuman itu undangan di mana saya di meskipun abang nggak tahu kok tiba-tiba diundang ya, gitu. saya diundang untuk masuk ke mengisi ilustrasi di buku 50 tahun James Bond dalam karikatur. Terbitan Amerika mungkin, kalau salah Amerika. Nah itu mungkin bisa dianggap kebanggaan, walaupun saya tidak terlalu. Itu dari Indonesia berapa orang? Kita 2. Ada 2. Ada Bang Budi sama satunya lagi? Satu dari Makassar. Dari Makassar. Saya tidak tahu kenapa saya yang diundang gitu ya. Diundang dari Indonesia gitu. Ya itu yang mungkin jadi kebanggaan karena saya mewakili Indonesia. Tapi kalau nilai karyanya sendiri saya sih kurang puas. Kejar deadline lah. Dan saya pun baru belajar. Kalau yang sangat berkesan, betul-betul berkesan mungkin, walaupun itu gambarnya jelek, maksudnya bukan jelek sih, sederhana mungkin. Itu saya dapat fellowship dari DW Akademi Jerman. Itu kalau nggak salah 2018. Waktu itu sih gambar itu ada. Masih ada. Itu nanti boleh di-share Bang, kita bisa tampil. Lebih ke jurnalis gitu. Bagaimana kita mengangkat berita ataupun topik yang panas tapi dengan baik. Bahkan hasilnya bisa meneduhkan gitu. Ya, itu kebetulan waktu itu kita lagi pemilihan presiden. Jadi tugas saya itu ya menyadarkan pemirsa siapapun pemenangnya, yang menang kan Indonesia. Betul. Yang memilih pasti menang. Iya, yang memilih. Jadi jangan golput. Jangan golput kayak gitu. Ya itu kalau kontes-kontesan saya sih kalau nggak ngitung lagi Bang, ya. Nggak ngitung lagi gitu. Tapi yang penting tuh berpartisipasi Bang, hasilnya kan. Kalau kita ikut kontes, kalau kita kalah kita jangan sedih. Karena waktu kita kalah kita bisa lihat yang menang kayak gimana. Jadi kita bisa perbaiki karya kita ke depan. Jadi bisa buat perbaikan hasil ya belakangan, penting diasah dulu bakatnya. Bang ini mungkin bisa kasih pesan juga boleh di rumah Bang yang pengen mendalami bakat atau ngerasa nggak punya bakat setelah nonton video ini, kayaknya ini bakat saya gitu. Kalau di zaman sekarang sebetulnya banyak tempat di mana kawan-kawan bisa cari tutorial untuk menggali bakatnya. Kalau misalnya mau tanya-tanya ke saya juga boleh di media sosial saya, boleh DM ataupun message di Facebook, ya, di IG DM itu bisa. Di Facebook apa Bang? Di Facebook pakai Kurniawan, tapi mungkin akunnya namanya Budi Kurniawan, Bang. Tapi carinya pakai Kurniawan. Di IG juga gitu, Kurniawan. Ya saya bakal usahakan jawab apa yang bisa dibagikan, yang gitu bisa ya. dibagikan. Karena saya juga bukan masternya, bukan ya, saya kan aliran sesat bilang tadi ya, aliran sesat. Aliran sesat kok ada muridnya Bang? Iya, itulah tadinya murid yang sesat juga. Kalau untuk YouTube Bang? Untuk YouTube juga ada, bisa pakai Kurniawan, dan itu carinya bisa pakai Kurniawan, dan itu isinya sih tidak terlalu banyak, viewernya juga masih sedikit. Karena itu saya kasih lebih link atau namanya lah. Saya lebih ke speed painting. Kalau pesan ke kawan-kawan yang selain tidak pede tadi, jangan tidak pede. Sejelek apapun karya kita, kalau kita berusaha
apa namanya, mengeksplor, menggali lagi, tentu bakal ada perubahan. Dan Yang biasanya ada bakat tapi nggak diasah kan juga hilang Bang ya. ya seperti itu, ini sering latihan lah intinya. Kalau rupa sih saya anggap itu latihan. Dan yang paling penting Nggak juga ada tuh latihan. menghargai hasil karya sendiri kan juga penting Bang. Itu juga penting, Hmm. harus bisa menghargai karya itu. Jadi usahakan karya itu tidak jadi gratisan. Tapi kalau tidak gratisan, kalau berbayar, tadi ada tanggung jawab kita Oke. untuk lebih baik kan. Iya. Seperti itu. Kalaupun rupa ini kan pasti banyak gaya yang mungkin gaya kita ndak laku di Pontianak atau laku di Ya kita nggak tahu kan lakunya di mana gitu. lakunya di mana. Hmm. Itu kita lempar di media sosial bisa tahu nyangkut-nyangkutnya Malah luar kan dapat $5 gitu. Oke nih. Makasih banyak nih Bang Budi. Ini kita ngobrol sampai jam 1:30 subuh. setengah dua. Lama nyeting kamera. Datang nyeting kamera 3 jam, ngobrol sejam doang. Semoga ada manfaatnya lah untuk kawan-kawannya. Iya, semoga bisa memotivasi apa yang disampaikan Bang Budi yang merasa mungkin bakatnya di sini bisa dikembangkan, mau tanya-tanya bisa juga. Sekali lagi nanti kita tampilin nama medsosnya Bang Budi biar bisa diakses, nanti mau pesen juga bisa ke situ, tapi kok bisa jangan nawar ya. Jangan nawar, mukanya banyak nanti tawar pula gitu. Iya. Sekali lagi makasih. Ya. Bang Budi ya. Sama-sama. Ini tamu tengah malam nggak ada tiba-tiba datang, Bang Budi boleh datang nggak? Oh boleh, datang aja gitu. Malam nggak apa, datang aja. Semoga Bang Budi sukses ke depannya Bang. Orderan semakin lancar. Terus kita tunggu karya-karya selanjutnya. Ini ditunggu juga prestasinya gitu. Biasanya masih ada kontes-kontes, ikut menang nanti bisa diposting. Iya. Sekali lagi makasih. Semoga menang. Makasih banyak Bang Budi malam hari ini sampai dini hari, bahkan ini buat teman-teman di rumah, semoga apa yang kita perbincangkan bisa menginspirasi, bisa memotivasi, atau paling tidak sekedar menghibur. Kita jumpa lagi di Bond Club lainnya. Bye.